Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muammar Kusuma, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah bahasan video mengenai manajemen kurikulum yang tentunya insya Allah akan membahas mengenai genealogi masalah dan solusi implementasi kurikulum, kemudian model-model kurikulum, dan pengertian, tahapan administrasi, serta supervisi dalam pengimplementasian atau pelaksanaan kurikulum. Baik teman-teman semua, marilah kita simak pembahasan kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai genealogi, masalah, dan solusi implementasi kurikulum. Dalam genealogi ini ada tiga ya, dalam pembahasan ini ada tiga. Yang pertama masalah dalam pengimplementasian kurikulum, solusi dari masalah pengimplementasian kurikulum tersebut, kemudian strategi pengimplementasian kurikulum. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu genealogi, masalah, solusi dalam implementasi kurikulum. Nah, apabila kita berbicara genealogi, maka genealogi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari asal-usul atau hubungan. Nah, apabila kita gabungkan dengan genealogi, masalah, dan solusi, maka ini adalah hubungan antara masalah dan solusi kurikulum dalam pengimplementasiannya. Nah, itu. Baik. Kita akan membahas mengenai implementasi atau masalah implementasi kurikulum. Masalah dalam pengimplementasian kurikulum ini terbagi menjadi dua. Masalah pengimplementasian secara umum dan masalah pengimplementasian secara khusus. Nah, kita akan membahas masalah pengimplementasian kurikulum secara umum. Dalam secara umumnya masalahnya ada tiga. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini terlalu kompleks sehingga siswa merasa terbebani karena banyaknya materi yang perlu dipahami oleh siswa dengan standar-standar kriteria tertentu dengan beragam guru, satu orang siswa dengan banyak guru. Tetapi kebalikannya, satu guru hanya satu mata pelajaran. Jadi tidak heranlah itu menjadi permasalahan, siswa ini merasa terbebani karena kurikulumnya itu terlalu kompleks. Yang kedua, yaitu kurikulum di Indonesia mempunyai masalah sering berganti nama, tetapi pelaksanaannya, pengimplementasiannya tidak dirubah. Maksudnya dirubah di sini bukan berarti tidak ada perkembangan dari kurikulum sebelumnya. Nah, namun konteksnya itu masih dalam konteks yang kompleks sehingga ini menyebabkan hanya ganti nama tetapi isinya masih kompleks, maka ini menyebabkan permasalahan juga dalam kurikulum secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan dalam fasilitas yang tersedia dalam pengimplementasian kurikulum ini tidak merata sehingga ini menjadi permasalahannya bagi pengimplementasiannya, baik bagi gurunya, baik bagi siswa yang menerimanya, sehingga tujuan-tujuan dari implementasi kurikulum ini tidak akan bisa terlaksana. Contoh kecil yaitu dalam sarana prasarana, kita tidak bisa menyamaratakan antara sekolahan di pedesaan dan di perkotaan. Itu pasti adanya perubahan atau perbedaan. Nah, perbedaan tersebut itu menjadi masalah karena fasilitas di kota dengan fasilitas di desa itu tidak sama. Baik, itu mengenai permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan secara khusus. Nah, maksud permasalahan secara khusus ini adalah permasalahan yang ada pada kurikulum yang telah diterapkan. Saya akan membahas mengenai kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Baik. Yang pertama, saya akan membahas KTSP. Kenapa saya membahas KTSP dan kurikulum 2013? Karena ini sangat erat kaitannya dengan kita
yang merasakan gitu, yang merasakan perubahan dari kurikulum KTSP dan kurikulum menjadi kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini permasalahan kurikulum KTSP. Dalam pelaksanaannya, kurikulum KTSP memiliki permasalahan. Yang pertama, permasalahannya itu adalah kesulitan dalam menyusun RPP. Jadi, guru-guru ini memiliki referensi yang terbatas dan kemampuan yang terbatas, sehingga memiliki kesulitan dalam menyusun RPP. Kemudian, yang kedua, selain dari RPP, guru pun kesulitan dalam mencari bahan media pembelajaran. Tentunya apabila menyusun RPP-nya pun sulit, maka dalam pengimplementasiannya pun, metodenya pun akan sulit gitu. Karena terbatasnya referensi, terbatasnya kemampuan dan berpikir kreatif untuk memikirkan atau melakukan berbagai media pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, dalam kurikulum KTSP ini memiliki permasalahan kesulitan dalam memfokuskan siswa dan memotivasi siswa. Tentunya karena KTSP ini dalam proses pembelajarannya itu hanya berkomunikasi satu arah, yaitu mengandalkan transfer ilmu dari guru saja, sehingga murid atau siswa akan terkesan lebih bosan. Karena apa? Karena tidak dirangsang untuk berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan mengenai hal-hal yang berkaitan mata pelajarannya gitu. Sehingga tidak akan adanya fokus siswa. Kadang siswa bisa mengantuk, bosan, lain sebagainya, apalagi yang benar-benar gurunya atau yang mengimplementasikannya itu hanya dengan metode ceramah saja, sehingga tidak akan termotivasi dan tidak akan semangat. Itu yang menjadi permasalahan dalam kurikulum KTSP. Yang pertama, kesulitan merancang RPP. Yang kedua, kesulitan dalam mencari media pembelajaran dan bahan pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan memfokuskan dan memotivasi siswa. Nah, selanjutnya kurikulum perubahannya, yaitu kurikulum 2013. Pengimplementasiannya itu mempunyai masalah. Namun dalam pengimplementasian kurikulum 2013 ini memiliki permasalahan sesuai dengan subjeknya. Yang pertama, subjek isi dan kemasan. Yang kedua, subjek gurunya. Yang ketiga, subjek siswanya. Masing-masing dari ketiga subjek ini memiliki permasalahan masing-masing. Yang pertama, permasalahan isi dan kemasan. Nah, dalam isinya ini menyamaratakan atau satu kurikulum untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena penyelenggara atau perancang kurikulum tersebut menganggap bahwa si guru ini tidak mampu untuk membuat siswanya untuk membuat silabus dalam pengimplementasian kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya gurunya itu kurang dipercaya gitu, kurang dipercaya dalam membuat kurikulum sesuai dengan potensi uniknya gitu ya, potensi daerahnya gitu. Karena kebutuhan dari setiap daerah ini pasti memiliki perbedaan misalkan di perkotaan dan di perdesaan pasti memiliki apa kurikulum yang diunggulkan. Nah, guru ini tidak bisa mempunyai kebebasan karena sudah dirubah menjadi kurikulum nasional, yaitu yang sama semuanya gitu, baik di perkotaan, pedesaan. Ini menjadi permasalahan juga. Nah, selanjutnya masalah guru. Masalah guru ini yang pertama belum rata dalam pengimplementasian kurikulum 2013 karena kurikulumnya sama rata tetapi gurunya tidak sama rata. Yang kedua, kurang maksimalnya sosialisasi dan pelatihan terhadap guru, sehingga guru pun kebingungan dalam mengimplementasikan kurikulumnya. Biasanya KTSP menjadi kurikulum 2013 itu menjadi permasalahan juga bagi guru gitu. Nah, selanjutnya masalah siswa. Masalah siswa ini yang pertama memiliki latar belakang siswa yang berbeda-beda. Maksudnya latar belakang di sini
terpacu pada keluarga. Keluarga yang mendukung, keluarga yang peduli terhadap pendidikan akan mendukung juga terhadap siswa, sehingga siswa pun bisa aktif entah di sekolahnya, entah di rumahnya. Nah, kebalikannya, apabila keluarganya yang kurang peduli, yang tidak memikirkan, maka pelaksanaan atau pengimplementasian terhadap siswanya pun siswa tidak akan semangat dan tetap tidak akan termotivasi itu. Nah, kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya yaitu tidak tersedianya atau kurang lengkapnya media pembelajaran. Salah satunya yaitu buku pegangan siswa. Dalam kurikulum 2013 ada buku siswa, buku guru. Nah, buku pegangan siswa ini tidak merata. Sesuai dengan permasalahan secara umum, siswa ini merasakan dampak karena tidak mempunyai pegangan. Bahkan mungkin kita pernah merasakan bagaimana caranya kita mencari berbagai sumber pembelajaran yang diberikan oleh guru, hanya satu untuk bersama ataupun tidak ada. Seharusnya itu satu orang satu buku siswa gitu, sehingga itu menjadi permasalahan yang dirasakan oleh siswa dalam pengimplementasian kurikulum. Nah, mungkin itu mengenai masalah pengimplementasian kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai solusinya. Setelah ada masalah, maka solusinya harus seperti apa? Solusi dalam masalah pengimplementasian kurikulum ini, solusi dapat diberikan kepada dua pihak. Yang pertama, pihak pemerintah dan pihak sekolah. Untuk pihak pemerintah, tentunya harus menyamaratakan guru. Itu yang pertama ya. Yang pertama harus menyamaratakan guru sehingga tidak ada alasan kurikulum ini tidak terlaksana. Yang kedua, membuat pelatihan secara intens mengenai pelaksanaan kurikulum yang seharusnya dalam mengimplementasikan itu supaya tercapai tujuan dari inti kurikulum 2013 tersebut atau kurikulum yang diterapkan. Kemudian yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan sehingga fasilitas yang diberikan itu akan merata. Tidak ada alasan karena tidak ada fasilitas yang mumpuni kurikulum ini menjadi masalah lagi. Kemudian yang keempat, yaitu mencarikan alternatif solusi untuk merancang kembali kurikulum yang bermutu tetapi tidak kompleks. Karena apabila terus kompleks seperti ini, tidak berinovasi, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi seperti ini saja. Selanjutnya, ini solusi bagi setiap sekolah. Bagi setiap sekolah diharapkan harus merubah asalnya yang berpikir basisnya sistematik, materialistik menjadi religius gitu ya. Karena solusi ini menunjukkan akan adanya berkurangnya kemerosotan moral atau immoral gitu ya. Jadi tidak hanya mencerdaskan siswa tetapi tidak bermoral, tetapi mencerdaskan dan menjadikan siswa itu benar-benar bermoral gitu. Kemudian yang kedua, yaitu mengubah konsep dari kurikulum asalnya yang masih acak-acakan atau kayak gimana menjadi alur yang benar untuk mencapai satu tujuan yang sebenarnya. Kemudian melakukan pemerataan pendidikan melalui penyediaan atau ketersediaan sarana prasarana di sekolah terpencil. Nah, ini bagi setiap sekolah diharapkan juga tetap tidak ketinggalan meskipun di desa ataupun di kota, ya tetap harus bisa menyesuaikan agar tercapainya kurikulum nasional tersebut. Selanjutnya, menjalankan kurikulum itu dengan sebaik mungkin dengan pengimplementasian yang maksimal oleh gurunya. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru secara internal, khususnya oleh kepala sekolah diterapkan pada guru-gurunya. Mungkin itu mengenai solusi dalam permasalahan implementasi kurikulum. Bagaimana strategi dalam pengimplementasian kurikulum yang seharusnya. Nah, dalam strategi ini tentunya membutuhkan beberapa hal gitu ya. Membutuhkan beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama dalam perencanaan. Perencanaan implementasinya itu akan seperti apa? Tentunya dalam perencanaan ini harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk terimplementasikannya instrumen-instrumen kurikulum yang menjadi standar dari kurikulum yang diterapkan.
kemudian harus merencanakan bagaimana sosialisasinya, kemudian merencanakan sistem pendukungnya, baik sumber daya manusianya, baik dari pendukungnya, ataupun baik dari sarana prasarananya atau fasilitasnya. Kemudian menentukan juga atau merencanakan juga tahapan waktunya akan seperti apa. Baik, selanjutnya setelah adanya perencanaan, maka yang kedua strateginya itu penguatan sumber daya pendukung ataupun sumber daya utama. Nah, sumber daya utama ini adalah guru dan kepala sekolah. Nah, guru ini harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang sesuai gitu ya, yang bisa diandalkan. Kemudian harus juga dibangun antara hubungan-hubungan dengan guru lainnya, maksudnya agar bisa terimplementasikannya dengan baik. Nah, untuk kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang benar-benar mengimplementasikan dari tujuan kurikulum yang diterapkan. Kemudian kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan dalam mensosialisasikan, memberikan pelatihan atau mengadakan pelatihan. Kemudian harus bisa juga melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kurikulum tersebut gitu. Nah, selanjutnya untuk sumber daya pendukungnya yaitu harus tersedianya sarana prasarana pembelajaran, itu menjadi sumber pendukungnya. Kemudian harus adanya komitmen antara kebijakan untuk dapat mempersiapkan sarana prasarana sehingga tidak akan ada alasan prasarana ini menghambat dari implementasi kurikulum. Setelah penguatan sumber daya pendukung, maka harus ada penguatan pembelajaran di sekolah. Penguatan pembelajaran di sekolah ini dibuktikan dengan adanya RPP yang sudah sesuai, harus tersedia. Kemudian guru ini harus juga harus mampu untuk mengembangkan strategi dalam pengembangan tersebut. Kemudian guru juga harus bisa mengembangkan proses-proses atau pengimplementasian kurikulum dengan metode ataupun strategi yang diterapkannya. Selanjutnya, ketika penguatan sudah pembelajaran, maka harus melaksanakan penguatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan di tingkat mikro, biasanya oleh kepala sekolah, oleh wali kelasnya gitu kan. Nah, ataupun ketua MGMP atau lain sebagainya, ataupun dari luarnya dengan supervisi. Nah, kemudian biasanya dalam monitoring dan evaluasi ini adanya umpan balik, timbal balik yang diberikan baik kepada guru, kepala sekolah, pada siswa, kepada masyarakat ataupun lain sebagainya yang mendukung dengan keterkaitan pengimplementasian kurikulum tersebut. Pembahasan yang kedua atau pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model-model kurikulum yang ada di Indonesia. Pembahasan ini kemarin dibahas oleh kelompok 6 dan izinkan saya untuk membahas kembali mengenai model-model kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengetahui model-model apa saja yang ada di Indonesia, model kurikulum apa saja yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep umum kurikulum. Nah, pada dasarnya konsep umum kurikulum ini memiliki 3 konsep atau 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum ini sebagai pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai pengembangan program belajar. Nah, lanjut pada model-model kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu model kurikulum subjek akademis. Nah, model kurikulum ini merupakan model yang paling tua karena pada pelaksanaannya ini sudah ada semenjak didirikannya sekolah. Karena dalam kurikulum ini berpendapat bahwa guru ini memiliki sangat berperan, yaitu memiliki peranan yang penting dalam mengajarkan, karena guru yang mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmunya kepada siswanya, sehingga tidak lain dan tidak asing bahwa guru ini harus memiliki kemampuan dan menguasai sesuai dengan keahliannya studi atau bidang studi yang diajarkannya. Nah, dalam pengembangannya
kurikulum ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, bisa melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu bisa melakukan studi yang bersifat integratif, yaitu gabungan. Nah, yang selanjutnya tetap mengajarkan menulis, membaca, dan memecahkan masalah yang bisa diselesaikan secara sistematis. Kurikulum yang kedua, model kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini berpendapat bahwa siswa ini memiliki potensi untuk apa? Memiliki potensi untuk berkembang. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi siswanya gitu. Nah, dalam pendidikan ini tidak hanya diajarkan pada intelektualnya saja gitu, tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi juga ini mengedepankan pada aspek sosial dan afektifnya, seperti emosi, seperti nilai yang dimiliki, moralnya gitu, dan sikap yang dilakukan setelah dilakukannya pembelajaran tersebut. Nah, dalam pengevaluasiannya atau hasil yang dilihat dari kurikulum humanistik ini yaitu pada prosesnya, bukan menilai hasil akhirnya. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, karena yang transfer oleh gurunya itu melihat dari hasil akhirnya, tetapi di dalam kurikulum humanistik ini tidak berbeda, yaitu melihat dari proses bagaimana dia mencapai tujuannya, sehingga siswa ini bisa dirangsang untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi secara mandiri dan terbuka. Nah, model kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Dari namanya saja sudah memiliki perbedaan dari yang lainnya. Nah, benar saja kurikulum ini sangat berbeda dengan kurikulum lainnya, khususnya model kurikulum 2 yang tadi. Nah, dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih memusatkan pada menghadapi problematika yang dihadapi dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuannya, tujuan kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah agar dapat menghadapkan para siswa ini pada permasalahan, tantangan, hambatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin setelah adanya model-model tersebut, dari sejak dulu sudah dikembangkan oleh para ahli. Nah, pengembangan model kurikulum ini kita ambil 2 saja. Yang pertama, Bicham sistem model. Nah, dalam sistem ini, dalam pengembangan ini memiliki 5 keputusan. Yang pertama, atau 5 tahapan ya, 5 tahapan. Yang pertama, ini memutuskan harus adanya arena pengembangan kurikulum, tentunya di sekolah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian menetapkan personalianya, apa saja dan siapa saja yang bisa mengembangkan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian adanya organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya adanya pengimplementasian kurikulum dan evaluasi kurikulum. Itu menurut Bicham sistem model. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan menurut ahli, yaitu menurut Taba. Nah, Hilda Taba ini mengembangkan kurikulum berdasarkan data induktif. Nah, Taba ini menggunakan prosedur pendekatan akar rumput atau grassroots approach dalam pengembangan kurikulumnya, sehingga dalam perkembangannya Taba ini meyakini bahwa kurikulum ini harus dibuat atau harus dirancang oleh guru, bukan diserahkan pada pihak yang berwenang, karena guru itu tahu apa yang sesuai, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh siswanya. Nah, kemudian setelah pengembangan tersebut dari model kemudian pengembangannya, maka adanya peranan terbagi menjadi 3. Yang pertama
Peranan konservatif. Peranan konservatif ini peranan yang memiliki hubungan pada masa lampau, kesadaran pada masa lampau dengan relasinya atau hubungannya pada masa ini atau saat ini. Nah, peranan ini sangat berperan penting dan sangat mendasar karena ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yang memiliki proses sosial. Kemudian yang kedua, peranan kreatif. Nah, kurikulum ini dituntut untuk bisa berperan kreatif, yaitu menciptakan hal-hal yang baru, mengembangkan yang sudah ada, dan menyesuaikan kebutuhan pada saat ini dan cenderung pada masa yang akan datang. Kemudian peranan evaluatif dan kritis. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari kurikulum untuk membentuk siswa, untuk membentuk para siswanya memiliki kepekaan atau kepedulian terhadap masyarakat, problematika-problematika yang ada di masyarakat, sehingga dapat mengambil keputusan yang solutif untuk permasalahan tersebut. Mungkin itu mengenai peranan dari kurikulum. Pembahasan yang ketiga, setelah kita melihat tadi genealogi masalahnya dan kemudian tadi model-modelnya, kita kembali lagi pada pelaksanaan atau implementasi. Nah, materi ini akan berkaitan dengan pelaksanaan dari pengertiannya, kemudian administrasinya, tahapannya, serta supervisinya pelaksanaan kurikulum. Nah, materi ini sudah dibahas kemarin itu oleh kelompok 4 dan izinkan kembali saya membahas. Nah, dalam pengimplementasian kurikulum pastinya ada pengertian apa implementasi gitu. Walaupun tadi kita sudah mengetahui, tapi kita tegaskan lagi di sini. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan atau pelaksanaan program-program sekolah yang sudah diterapkan atau yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan atau untuk dikelola disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di lapangan dan karakteristik yang berbeda, baik dari perbedaan intelektualnya, fisik, emosionalnya, sehingga disesuaikan tersebut untuk menuju perubahan yang lebih baik pada orang-orang yang ditujukan untuk dirubah. Nah, itu mengenai pengertiannya. Kemudian yang kedua, dalam pengimplementasian atau pelaksanaan kurikulum ini adanya administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini menunjukkan adanya keterikatan atau keterkaitan agar dalam pengimplementasiannya itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, administrasi kurikulum ini dapat berupa kegiatan-kegiatan program tahunan, program kegiatan pembelajaran, PBM-nya, belajar mengajarnya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, kemudian pengevaluasiannya, dan lain sebagainya mengenai administrasi kurikulum, biasanya berupa program-program yang telah direncanakan bersama. Nah, di sini banyak mengenai administrasi kurikulum, sehingga nanti dalam tahapannya itu berpacuan pada administrasi kurikulum tersebut. Nah, kita berlanjut pada tahapannya. Tahapan kurikulum. Tahapan pengimplementasian kurikulumnya ada 3. Secara singkat ada 3. Yang pertama, pengembangan terlebih dahulu, yaitu pengembangan programnya. Nah, pengembangan program ini sangat penting dalam perencanaan pelaksanaan kurikulum atau pengimplementasian kurikulum, baik dari programnya, DPP, silabus, bagaimana rencana pembelajarannya, metode dan sebagainya, itu harus direncanakan. Yaitu pengembangan, dikembangkan terlebih dahulu dengan memikirkan, dengan berinovasi, berkreativitas supaya bisa mewujudkan kurikulum itu tercapai tujuannya. Selanjutnya mengenai yang kedua ya. Tadi kan yang pertama itu pengembangan, tahapannya itu pengembangan program. Yang kedua pelaksanaan. Nah,
pelaksanaan pembelajaran. Nah, karena kurikulum ini identik dengan pembelajaran, maka ketika program-program tersebut sudah ada, maka akan identik pula dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut itu disesuaikan dengan berpatokan pada administrasi yang sudah direncanakan tadi. Administrasi pelaksanaannya kapan? Ini rencana RPP-nya mau kapan? Sesuai dengan materi-materi yang telah ditentukan. Nah, setelah adanya pengembangan program, setelah adanya pelaksanaan pembelajaran, maka yang terakhir dalam tahapan implementasi kurikulum yaitu evaluasi. Evaluasi itu adalah penilaian sejauh mana pengembangan dan pelaksanaan kurikulum diterapkan. Nah, berbicara dengan evaluasi, kita beralih pada materi selanjutnya karena akan berkaitan, akan ada keterkaitannya. Evaluasi ini pada supervisi. Nah, supervisi ini berarti adanya penelitian, penilaian, pembinaan dari supervisor, orang yang menilainya, kepada supervis, tenaga kependidikan, salah satunya khususnya guru, guna mewujudkan perencanaan atau pengajaran yang lebih baik lagi. Tentunya tujuan dari supervisi ini adalah untuk meningkatkan mutu kompetensi guru sehingga terimplementasikannya kurikulum yang sesuai. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk supervisi. Nah, supervisi ini berbentuk biasanya penilaian ketika kegiatan proses belajar mengajar. Biasanya guru ini dinilai sejauh mana guru ini menerapkan media pembelajarannya, instruksinya, dan bagaimana juga guru melihat situasional, kondisional dari latar belakang siswa yang berbeda-beda, baik dari pengetahuannya, emosionalnya, fisik lain sebagainya gitu. Nah, bentuk-bentuk tersebut merupakan sebagian kecil dari bentuk supervisi. Nah, sehingga ketika sudah dinilai tersebut akan adanya pengawasan yang dilakukan, penilaian yang dilakukan terhadap guru dan sekolah sehingga akan dapat terlaksana kurikulum yang seharusnya dilaksanakan, tentunya melalui pengimplementasian kurikulum tersebut. Alhamdulillah, pembahasan mengenai genealogi masalah, model-model kurikulum, dan konsep dasar implementasi kurikulum sudah selesai terbahas. Terima kasih banyak telah menyimak video ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan untuk pendengar dan pembaca ini semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.